Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami channel Jurnal Metafisik dan kembali lagi bersama saya Fauzi Ram sebagai host Jurnal Metafisik. Nah, hari ini kita bertamu ke rumah abang kita, sesepuh kita, dan pendiri dari grup kita sendiri yang sangat kita anggap paling tua di dalam grup ini dan yang paling senior dari paling senior. Nah, kembali, dan abang kita ini adalah Abang Rahman Davis Jagat Kelana. Nah, Bang, bagaimana Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, puji semesta ya. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pemirsa. Shalom, salam satu semesta. Kebetulan saya nih membuat grup Jurnal Metafisik. Sebelumnya kami membuat beberapa grup ya. Jadi kita ini komunitas di mana para pecinta metafisik berkumpul, saling bertukar pikiran dan kuliah alam. Saling melengkapi karena kita masing-masing saling punya kekurangan dan kita butuh pembelajaran tuh seumur hidup. Belajar itu tidak ada habisnya. Jadi terima kasih untuk tim, untuk Koziram sendiri Ya, sama-sama. sudah mau membawakan konten-konten yang mungkin nanti bisa berguna untuk para pemirsa ya. Dalam arti kata, kita akan mencoba membagikan hal-hal yang mungkin cocok nantinya. Apa sih itu metafisika, nanti cara-cara keilmuan metafisika itu, dimana hal-hal ini pun sudah kami rasakan, sudah kami teliti dan kami jalankan, yang ternyata rasanya ini cocok dengan kami dan membantu kami tanpa embel-embel yang ibaratnya mengarah kepada hal-hal yang berbau tidak benar atau berbau tidak enak, yang jahat atau sebagaimana macamnya. Dan kami pun mau berbagi pemikiran-pemikiran untuk meluruskan metafisika di dalam jurnal metafisik. Metafisika ini kan termasuk kayak ilmu gaib, sering kita dengar ilmu gaib ya, ilmu gaib, okultisme bahasa kerennya di luar. Ini tuh nggak dianggap dan banyak yang berpikiran jelek tentang hal-hal ini, dibilang sesat, dibilang musyrik syirik, dibilang dengan kuasa kegelapan, kuasa setan atau apalah, menentang hukum alam, menyekutukan jin, setan, iblis. Memang hal-hal itu ada, tapi bukan seperti itu sebenarnya maknanya. Zaman sekarang, zaman modern, dengan zaman dahulu, zaman sejarah, historis sejarahnya, zaman tradisional, memang seakan-akan ini semua penuh dengan misteri dan hal-hal yang ngeri ya. Banyak pengorbanan hewan atau pengorbanan manusia sendiri atau ritual-ritual yang kelihatannya nggak benar. Nah, hal-hal ini yang kita nanti akan coba luruskan, coba apa sih dari pendapat kita nih yang hal-hal ini apain. Kenapa orang kok jadi nggak suka, dan memang karena kebanyakan orang terbodohi, jadi sesat. Jadi menurut saya ya, jadi sesat, kemudian jadi berperilaku nggak benar, ya akhirnya menimbulkan pandangan-pandangan jelek di orang banyak, dan menimbulkan jadinya hal-hal metafisik ini dikucilkan, bahkan dia dianggap tabu atau dianggap ya jangan ke arah itu deh, gitu ya. Nanti itu ada sesi-sesi penayangannya ya. Dan di zaman modern ini satu fisika yang ibaratnya fisika lama, ilmu pengetahuan lama tuh terlampaui, yang mungkin nanti di masa depan akan lebih terlampaui lagi ya. Sekarang nih muncul fisika kuantum. Muncul fisika kuantum, yang fisika kuantum ini sebenarnya sejalan dengan hal-hal metafisik. Jadi di situ pun nanti kita akan jelaskan mengenai fisika kuantum ini sejalannya bagaimana. Dan sebenarnya banyak di ajaran-ajaran kuno, seperti contohnya Kabalah nih banyak yang menganggap oh sesat,
sihir. Ya, sihir. Nah, orang nggak tahu definisi sihir ini seperti apa, atau menganggap ini menjadi sesat karena apa, tiba-tiba dicap sesat. Memang ini erat hubungannya dengan sihir, tapi sihir ini sendiri orang tidak tahu itu apa. Iya, benar. Karena sihir ini bisa baik atau buruk. Yang sebenarnya sihir ini tuh ibarat pisau, dia tidak baik dan tidak buruk tergantung penggunaan. Iya, benar. Dan tujuannya sebenarnya orang mempelajari misal Kabalah dan kayak kejawen contohnya ya, yang penuh makna dan filosofi di Nusantara kita. Kebetulan saya juga praktisi kejawen. Kemudian banyak lagi ajaran-ajaran lain, kayak Wicca contohnya, kayak Al-Hikmah di kita Iya. juga. Ada yang pro dan kontra semuanya, hal-hal gaib ini ya, Iya. ibaratnya hal metafisik ini. Jadi sudut pandang ini orang biasanya tanpa melihat, merasakan, mengetahui rasanya seperti apa atau kedalamannya ini seperti apa, arahnya bagaimana, orang biasanya banyak ngejudge, Iya, banyak benar. menghakimi, udah nggak bener aja. Karena mungkin pandangan sempit mereka, karena mungkin ego mereka, kebenaran itu kita nggak bisa mandang satu sisi. Kebenaran yang utuh kita harus bisa memandang dari berbagai sisi. Disatukan, kesatuannya ini akan menimbulkan kebenaran sejati. Tapi tentunya dalam pandangan tiap orang akan berbeda, tidak sama. Gitu ya. Nah, hal-hal ini nanti kita akan ungkap, kita akan bagikan, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Gitu. Nah, kayak Bang Posi tiba-tiba, wah, Bang Ramanda, saya mau buat channel nih buat grup kita ini. Oh ya monggo, saya sangat setuju untuk tujuan positif, untuk kebaikan. Iya. Karena apapun tidak didasarkan dan dilandaskan oleh kebaikan, itu nggak akan Jadi apa? bertahan dan nggak akan jadi apa-apa, betul. Karena dunia ini, kalau bisa dibilang di dalam fisika kuantum dan mekanikanya pun sudah diketemukan, dunia ini segala sesuatunya semua terhubung satu. Yang otomatis kalau terhubung, satu sakit, yang lain juga sakit. Iya. Kemudian semua bisa selaras dan semua bisa ada. Semua ini pondasinya terpondasikan ya oleh cinta tak bersyarat dari Yang Maha Kuasa dan Dia sendiri ya. Itulah Dia, sang cinta itu sendiri. Makanya Jalaluddin Rumi, seorang sufi pun mengatakan hal demikian. Iya. Kemudian ibaratnya, nah kenapa? Apa sebabnya bisa dikatakan ini semua dibangun dari cinta? Ada. Nanti kita jelaskan, kami bagikan lewat tayangan kami. Kenapa ini terbangun dari cinta dan berlandaskan cinta? Nah, yang jelas satu contoh, Profesor Masaru Emoto tuh dari Jepang. Dia menemukan air ketika diberikan kata-kata di pola air ini ya, dengan tingkat mikroskopik itu dilihat dengan mikroskop. Ketika orang-orang di sekitarnya aja deh berbicara hal-hal jelek, hal-hal buruk, pola di air itu ketika dilihat dengan mikroskop ini itu jadi jelek, tidak beraturan. Tapi ketika orang di sekitarnya ini membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal apalagi cuma ada tulisan yang ditulis pakai pulpen aja, cinta di atas lembar kertas di dekat air, itu anehnya air ini ketika dilihat oleh mikroskop ini dia berbentuk pola yang sangat indah, luar biasa, kristalisasi di dalam air, kristal-kristal tertentu ya. Betul. Dengan pola doa itu ya. Iya. Nah, bukan pola doa ya, dengan doa pun juga doa, ya. sama. Ketika kita mendoakan itu terekam ke air. Nah, air ini kan salah satu unsur pembangun dunia. Iya. Jadi ada unsur api, air, angin, tanah, ya. Kemudian roh. Jadi kalau di salah satu unsur aja bisa dengan cinta ini menjadi harmoni, berarti yang mengharmonikan dualitas baik dan buruk adalah cinta tanpa syarat. Makanya ya mohon maaf, di saudara kita yang Kristiani berkata, ibaratnya kasih itu tak bersyarat, cinta tak bersyarat. Benar. Gitu. Nah, kira-kira nih Bang Posi, apa yang mau ditanyakan lagi?
Oke guys, ini semakin seru. Nah, kemarin saya kan berjanji dan saya membahas di sebelumnya tentang anatomi tubuh manusia dan energi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, di sini kita akan meminta penjelasannya. Bagaimana sistem energi ini bisa bekerja di dalam tubuh manusia dan bisa mengobati sistem-sistem yang rusak di dalam tubuh manusia. Iya. Jadi kita harus tahu ada penyebab segala sesuatunya ini terjadi. Ada sebab, ada akibat, Iya. ada subjek, ada objek. Akibat adalah sakit, penyakit misalkan, Iya. atau akibat adalah tubuh fisik ini. Iya. Sebabnya apa? Nah, di dalam fisika kuantum bukan hanya 4 dimensi manusia, tapi ada dimensi-dimensi lain yang diketemukan. Iya, benar. Kurang lebih ada 10 atau 11 dimensi. Begitu juga di Kabalah dan pohon kehidupan yang saya coba jelaskan. Jadi 10 dimensi ini atau 11 tambahannya katanya. Nanti mungkin ketemu lagi yang lain, kita nggak tahu. Bisa, tapi ya. dalam pendalaman saya saat ini 10 dimensi atau 11 dimensi ini itu sudah sangat tepat menganatomikan apa yang ada di kehidupan. Jadi ketika kita tahu dimensi-dimensi ini, misal di dimensi-dimensi ini itu akan membagikan wilayah-wilayah, terbagi dalam wilayah-wilayah. Pertama itu wilayah spiritual atau wilayah intuition kalau di numerologi, ya. Ada yang memakai kata spiritual atau kata intuition. Kemudian baru ke wilayah mental. Dari mental, wilayah emosional. Iya. Emosional, kemudian mental, baru fisik. Jadi ada empat wilayah di kita fisik. Yang lebih halus lagi. Nah, tubuh itu tubuh astral. Ada lapisan-lapisan tubuh dan ada wilayah-wilayahnya. Sehabis fisik, mental, gitu ya. Jadi kita itu penting menjaga mental kita, pikiran kita. Iya. Dalam arti kata, pikiran itu kan kita tahu ya, ada pikiran super sadar, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, yang terpenting ini di metafisika yang dikembangkan banyak praktisi itu adalah pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Nah, kalau pikiran yang bisa mengkontrol energi yang ada di dalam diri kita itu menggunakan pikiran yang mana? Nah, ini dia prosesnya ya. Menggunakan kesadaran di antara pikiran sadar dan bawah sadar yang berdiri terus-menerus dan juga dijelaskan oleh fisika kuantum adanya sebuah pengamatan di mana pengamatan ini sebenarnya adalah kesadaran yang terus mengamati dengan kesadaran itu sendiri yang mungkin kata-kata untuk melukiskannya itu terbatas ya. Ini semua hanya bisa didalami lewat pengalaman, lewat rasa yang di luar dari akal pikiran manusia pada umumnya. Oleh sebab itu metafisika ini sebenarnya kayak nggak masuk akal. Tapi ya memang ada dualitas, ada baik buruk, ada masuk akal dan tidak masuk akal. Dua-dua itu nyata ada sebenarnya kondisi. Nah, jadi saya ulang dalam arti kata ketika tubuh fisik kita sakit nih, energi yang ada di tubuh fisik itu ada hubungannya dengan lapisan tubuh berikutnya yaitu tubuh astral. Nah, ini ada hubungannya dengan wilayah mental. Wilayah mental, wilayah pikiran. Wilayah pikiran, ada baiknya seseorang harus menjaga pikiran mereka untuk menjadi lebih baik, untuk berpikir positif. Karena ibaratnya kalau kita berpikir negatif, nah ini kerekam di bawah sadar kita. Bawah sadar ini dia seperti anak-anak. Jadi dia hanya melihat simbol, dia hanya melihat arahan dan mengarahkannya, mengerjakannya, gitu. Jadi kalau kamu berpikir terus-terusan diri saya nggak mampu, itu kan secara sadar. Secara sadar. Tapi bawah sadar ini merekam, bawah sadar mengarahkan energi seperti itu. Oh, tuh guys. Jadi energi itu tanpa kita sadari bisa terarah, kita sadari dan kita arahkan pun bisa.
Betul. Pentingnya menjaga pikiran dan kesadaran. Nah, Jadi ketika kamu lagi berpikir nih, aku jelek, aku nggak pantas, wah itu kalau kerekam di bawah sadar, hal-hal yang terus menguat adalah hal-hal yang kamu pikirkan itu. Makanya pentingnya kita berpikir positif terhadap orang lain, kemudian kita berpikir yang baik-baik. Contoh, saat seorang keadaannya susah, dia berpikir akan kesusahannya terus, iya betul, dia akan memikirkan masalahnya terus. itu akan tambah susah, akan tambah bermasalah. Sudah terbukti, dan para psikolog, para orang yang mengerti banyak tayangan tentang bawah sadar akan berkata hal yang sama. Mau baca buku apapun sama, tetap dikatakan seperti itu. Nah, kebanyakan orang gini Bang Ram, banyak penyalah persepsian bahwa energi ini yang ada di tubuh kita dianggap adalah suatu hal yang tabu, hal yang menurut mereka yang mereka nggak pahami adalah menurutnya energi itu nggak ada. Ada sebagian orang yang berpikir seperti itu, energi itu tidak ada. Ya mungkin yang dianggap energi itu tidak ada adalah energi yang bisa dimanfaatkan untuk metafisika ya. Mungkin Ya, kalau energi itu nggak ada, ibaratnya energi kinetik deh, Iya. atau apa ya, kamu ngangkat barang deh, ya, itu kan butuh energi. energi. Sains sudah membuktikan kalau orang anggap nggak ada, aduh gimana ya mau ngomongnya ya, berarti pikiran orang itu entah harus belajar lagi, atau mungkin dia seorang yang polos, sangat polos tuh, nggak tahu apa-apa. Bisa Dan- jadi kemakan omongan orang-orang yang sefrekuensi dengan dia. Nah, lalu ada lagi, dari situ juga terdapat wilayah lagi. Di etheric astral ini, sorry, tadi saya lupa bahwa ada lapisan etheric, Adalah ya, lapisan etheric. Kemudian baru deh lanjutannya. Nanti kita akan jelaskan ya, ini kan secara spontan aja. Dalam arti kata, ada wilayah lain lagi seperti cakra, Oh, ya, cakra ini titik-titik energi. simpul energi di tubuh manusia. Oh, berarti cakra ini bahasa lain dari energi itu sendiri. Bukan, Bukan. cakra ini adalah bahasa titik pusat energi. Oh. Jadi energi itu sendiri yang mungkin Bang Fauzi maksud ya, itu adalah energi metafisika ini. Iya. Ini punya banyak nama. Energi ini paling universal, namanya itu adalah energi hidup. Iya. Ya, orang India bilangnya prana. Orang Hawaii di Kahuna sana, agama Kahuna itu, kepercayaan Kahuna bilang mana. Ada yang bilang Vril, Odik gitu. Iya, Ya, terus ada yang bilang Ki, terus kemudian Chi. Iya. Banyak penyebutan dari energi ini. Yang jelas ini adalah energi yang tidak kelihatan, yang berlimpah ruah di setiap jengkal, di setiap sub terkecil pun ada. Inilah yang ibaratnya kita sebut saja energi hidup. Inilah yang dimanfaatkan para praktisi untuk hal-hal spiritual, supranatural, atau hal-hal metafisika. Iya. Yang tentunya tidak lepas kita kembali nih ya. Orang harus mulai dari dirinya. Pertama-tama adalah menjaga pikiran dan kesadaran. Menjaga bawah sadar, melatih bawah sadar. Dan yang paling penting, kepercayaan masing-masing, baik itu Muslim, Kristiani, Hindu, Iya, benar. Buddhis, atau aliran kepercayaan manapun, dekatkan diri kepada yang kalian anggap yang maha kuasa. Benar. Karena jika tidak seperti itu, semua sia-sia. Semua akan ibaratnya tuh nggak kokoh, dan ibaratnya tidak ada satu pondasi kuat. Bisa menimbulkan kesesatan, Iya. bisa menimbulkan hal-hal yang nggak enak. Juga tentunya dilandaskan untuk kebaikan. Udah itu aja ibaratnya. Jadi begini Bang Ram, kita bagi sedikit bagaimana cara tersimpel untuk ketika kita sakit mengaktifkan energi di badan kita supaya sakit, contoh pusing, migrain, supaya energi yang di tubuh kita ini bisa stabil dan bisa
mengkonvers sakit kita itu. Banyak ya aliran-aliran pengobatan seperti Reiki Mm-mm. atau pijat. Mm-mm. Ada yang tuina, ada yang toto, ada Iya. yang eh, ibaratnya quantum touch Iya. atau penyembuhan prana lah. Banyak sekali ya metode itu. Nah, saya lanjutkan. Ketika kita menjaga pikiran sadar dan bawah sadar kita, Mm-mm. orang berlatih hal-hal untuk menjaga pikiran dan kesadaran ini dan bawah sadar dia. Mm-mm. Tapi dia harus mengetahui cara-caranya. Mm-mm. Nah, kita kembali ketika kita banyak berpikir tidak baik, Mm-mm. itu bisa menjadikan satu kotoran Di badannya kita itu. di lapisan etek kita. Oh. Ya, terserap karena pikiran ini negatif. Ibaratnya terekam, tindak tanduk kita negatif, jadinya perasaan kita tidak enak, itu bisa menjadi sampah di tubuh. Oh, seperti Ini itu. dari ibaratnya lapisan sebelum fisik ini ya, baru menyebabkan ke fisik. Jadi apapun yang benar, saya pernah membaca di suatu buku bahwa 99% penyakit terjadi karena pola pikir dan pikiran yang tidak Pikiran. baik. Makanya saya senang kutipan seperti ini nih, hati yang gembira adalah obat. Ya, seorang pasien kanker waktu itu saya kenal, ibaratnya dia menderita kanker getah bening. Dokter vonis dia ini mungkin bisa seminggu lagi, bisa 2 minggu lagi, bisa sebulan, bisa 2 bulan, tapi nggak lebih dari 3 bulan. Orang ini periang, dia gembira, Iya. dia nggak peduli omongan dokter seperti itu, tapi dia tetap jaga makanan dia tetap pakai herbal waktu itu, Mm-mm. dia melakukan langkah-langkah spiritual, tindakan metafisika juga dia lakukan. Nah, penyakit sebenarnya tuh tadi satu berhubungan dengan pikiran, kemudian jadi sampah, Mm-mm. mengeluarkan sampah, tubuh kita mengendap, jadi mempengaruhi jalannya energi di tubuh kita terpengaruhi, itu akar penyakit yang keluar. Kemudian ibaratnya dari pergaulan juga bisa loh. Oh, dari pergaulan Bisa. bisa. Kemudian dari benda-benda yang kita miliki, banyak orang sekarang punya jimat, Oh, jimat ini. punya pusaka katanya, atau punya barang-barang Oh, bertuah. yang ada kata-kata aura negatif. Enggak. Dia Jadi cocok atau tidak cocok, sinkron dan tidak sinkron. Ada yang mengatakan seperti itu ya. iya, ada. Sebenarnya mau sinkron itu pun, mau katanya itu cocok, ada hal-hal yang kadang-kadang itu jadi feedback balik yang membuat lapisan energi kita juga ada endapan. Oh, seperti Gitu. Nah, jadi satu ya tadi, jaga pikiran, melatih pikiran itu nih kalau teknik metafisikanya ya. Kemudian penyebab ini dapat diketahui dari luar juga bisa, dari dalam yaitu dari pikiran sendiri juga bisa. Nah, makanya pentingnya lagi adalah melatih diri seseorang untuk membersihkan tubuh sehari sekali minimal dengan teknik metafisika misalnya, dan banyak teknik nanti kan kita bagikan nih ya. Atau minimalnya kalau nggak sempet 3 hari sekali deh. Dan yang paling penting adalah banyak mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Itu sangat mujarab, teknik sangat sederhana. Dengan kamu berdoa dengan keikhlasan, sembahyang, dengan kamu berzikir misalkan, dengan kamu mengingat kebaikan, dengan kamu ibaratnya mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, sholat di muslim ya, ibaratnya yang Kristiani mereka berdoa. Salah satu membersihkan diri. Tapi yang mau saya tambahkan, itu salah satu teknik membersihkan diri yang mujarab, yang paling orang daripada nyari ini itu. Tapi teknik-teknik tambahan lain juga itu wajib sebenarnya menurut saya. Karena semakin kita memperkuat membersihkan diri ini, semakin kita bersih di lapisan-lapisan energi kita, itu semakin kita jadi plong, jadi terhindar dari hal-hal negatif. Ya tadi sembahyang ya, ibaratnya mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa ya, beribadah. Nah ini orang, tapi kekurangannya orang itu harus sadari
bahwa ada ada kita memang ibaratnya nggak boleh berdagang nih sama yang maha kuasa, meminta ini dan itu. Tapi konsepnya, konteksnya ini bukannya hal seperti itu. Ini adalah kita menyadari, oh saya sembahyang bukan hanya sekedar kewajiban, tapi dengan cinta, dengan hati kita sembahyang terhadap yang maha kuasa. Lalu setelah sembahyang ini atau sebelum sembahyang boleh, kalau sebelum sembahyang aku sembahyang karena cinta, tapi aku juga ingin membersihkan diri. Dengan kesadaran itu deh awalnya. Atau setelah sembahyang nih ya, saya setelah sembahyang bersyukur, kemudian kita yakini aja bahwa diri kita ini dengan sembahyang barusan ini kita sudah terbersihkan. Nah, ini simpel kan? Simpel, sangat simpel. Tapi banyak orang yang menganggap sembahyang itu hanya sebagai formalitas di dalam agama saja. Banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Karena ya menurut saya mereka tidak pakai hati, bukan pakai pikiran ya. Kalau pakai pikiran tuh akan menganggap seperti itu. Tapi ketika kita pakai hati, rasa cinta terhadap yang maha kuasa itu akan keluar. Beda. Makanya banyak orang ada kata-kata sebenarnya sembahyang aja, tapi urusan rezeki dan yang lain tetap aja seret. Ada yang bilang seperti itu. Ya banyak hal sih ya, nanti tuh akan kita bahas juga ya. Ada yang katanya nanti nyambungnya ke sebab dan akibat, karma, kalau saudara kita yang Buddhis bilang. Ada yang nyambungnya ke dikerjain orang. Ya intinya semua hal-hal itu sih ada benarnya. Ada benarnya. Dan penyebab-penyebab tadi juga mental kita, pikiran kita nih, itu mempengaruhi juga. Dan kalau kamu ibaratnya berkata, orang yang berkata begini-begini aja rezekinya, ya mereka nggak paham. Ya, kembali ke tadi, orang main ngejudge, wah ini nggak baik, tanpa mereka mau mencari sisi-sisi kebenarannya. Gitu loh. Dan usahanya juga mungkin kurang, bisa jadi karena pikiran-pikiran negatif itu. Gitu, seperti itu. Nah, kembali ke tadi sakit kepala ya contohnya ya. Contoh. Nah, sebenarnya gampang. Kamu memohon sesuai dengan kepercayaanmu. Letakkan tangan kanan, jangan kiri, karena kiri prinsipnya menerima, kanan memberi. Nah, ini filosofi sih sebenarnya. Kayak kita pakai aja filosofinya. Letakkan telapak tangan kamu di tempat kamu sakit. Ini untuk penyakit-penyakit ringan ya, seperti kepala ya. Contoh di sebelah kanan atau Ya, kiri itu. boleh saja. Kanan. Nah, kiri kamu cukup tengadahkan. Oh, seperti ini. Tengadahkan. Seperti itu. Jadi kamu meminta terhadap yang maha kuasa. Harus seperti itu. Meminta kepada yang maha kuasa. Kemudian kita hanya merasakan. Nah, ini yang paling poin penting. Saat kita merasakan, kita ingat aja sama keadaan-keadaan bahagia kita yang pernah kita alami, atau hal-hal lucu yang pernah kita alami, atau kalau bisa yang membayangkan, visualisasi. Cuma kan nggak semua orang bisa jelas. Kalau nginget itu kan tanpa visualisasi bisa teringat. Semua orang bisa melakukan penglihatan itu. Kita visualisasikan diri kita tuh sehat. Keadaan kita lagi olahraga, kan lagi sehat-sehatnya nih. Misalkan mau itu 15 tahun lalu saat kita lagi kuat-kuatnya. Ibaratnya, nah itu waktunya sampai berapa lama? Sampai kamu rasa cukup. Kemudian kamu terima kasih, kamu ucap syukur. Ini sebenarnya bahasa bawah sadar yang nanti akan di konten-konten selanjutnya akan dibahas ya, mengenai pikiran bawah sadar dan cara kerjanya dan cara memanfaatkannya. Ini bahasa bawah sadar yang ibaratnya seakan-akan sudah terjadi. Jadi berterima kasih, misalkan alhamdulillah gitu ya, ya Allah, puji syukur, atau terima kasih ya Tuhan, terima kasih yang maha kuasa, saya sehat. Kamu jangan ngomong saya disembuhkan, tapi saya sehat. Kalau saya disembuhkan itu kenapa, Bang? Ya, jadi kenapa jangan berkata terima kasih sudah disembuhkan? Karena prinsipnya
ibaratnya kita kan meminta keadaan yang sudah sembuh. Kalau disembuhkan kan sedang proses. Oh iya, benar. Betul kan? Betul. Kita kan ingin hasil. Ya, Jadi betul. hasilnya itu yang kita ungkapkan. Makanya nih ya saya dalam saudara kita yang Kristiani, ibaratnya percayalah, ada kata-kata ya, percayalah bahwa doamu sudah dikabulkan. Nah ini nyambung nih dengan kata-kata ini. Kata-kata Kristus saat mengatakan itu. Ya ini nyambung dengan kata-kata ini. Ini bahasa bawah sadar. Bahasa bawah sadar tuh bahasa pasti, bahasa sekarang. Sudah terjadi. Terima kasih saya sehat. Iya. Jadi itu. Nah itu bisa ditambahkan sambil kita pijat-pijat juga. Kita niatkan aja. Tekan-tekan aja ya. Sambil tadi tangan kiri tengadah ke Tetap masih atas. ada. Berarti Sambil tekan-tekan, sambil kita berdoa. ya. Itu energi itu akan mengalir. Gini ya, saya orang yang paling kurang setuju dengan kamu menarik energi ini harus diinisiasi, harus dibuka cakranya dulu, Iya. harus ini, harus itu dulu. Betul. Untuk lebih kuat, untuk lebih apapun, ada kelebihannya. Betul hal itu. Tapi saya kurang setuju. Orang awam juga bisa kok. Inilah kenapa metafisika ini malah dijauhin. Iya. Kadang-kadang ada kedok-kedok yang bersifat komersial. Saya nggak menyalahkan, itu haknya silahkan saja, dalam arti kata yang wajar-wajar aja. Tapi bukan berarti dengan hal-hal itu harus begitu. Iya. Jadi sebenarnya semua simple. Kunci metafisika yang utama adalah keyakinan. Kedua, visualisasi. Semakin kamu mampu bervisualisasi, itu semakin kuat energi itu nanti ke arah itu. Gitu. Jadi energi ini guys bisa kita arahkan dengan keyakinan, keinginan mutlak kita, dan termasuk doa itu juga bisa mengarahkan energi berarti ya. Betul. Makanya ibaratnya contoh deh. Nih kita nggak usah bicara yang ibaratnya, kita contoh ya dalam Asmaul Husna deh. Iya. Ya Qawiyu ya Matin. Iya bro. Ketika dizikirkan orang menginginkan kekuatan dari hal itu. Iya. Kita nggak usah bahas kekuatannya Iya. apa ya. Dalam arti kata terjadi kan. Orang ini punya kekuatan lebih dari hal itu, dapat dengan laku dia berzikir itu, dapat dengan proses dia berzikir itu. Tapi kan nggak sehari 2 hari tuh. Nah ya, jangan mentang-mentang visualisasi dan yakin itu bisa langsung serta-merta terjadi. Enggak, semua butuh proses. Metafisika itu pun segala sesuatunya kayak kamu mau berotot, butuh proses. Kamu melatihkan, kamu angkat beban, membentuk otot itu. Sama di metafisika pun banyak yang menawarkan instan. Saya sangat tidak setuju. Dalam arti kata, semua butuh proses. Lawong yang instan aja butuh proses. Kalau saya nggak mau kasih contoh seperti apa, tapi ibaratnya semakin kita berproses, apalagi diri sendiri yang menjalankan proses itu semakin bagus hasilnya, semakin maksimal hasilnya. Seperti itu. Nah jadi ya kembali ke contoh cara mengobati yang simple seperti itu. Nanti ada kok, ada teknik-teknik pengobatan yang kita bagikan juga secara metafisika, tapi tentunya secara jalur energi gitu. Jadi gini guys, di channel kita Jurnal Metafisika jangan pernah takut untuk belajar dari kami, pun sama-sama saling belajar. Nah kalau kalian ingin belajar, jangan pernah ada rasa takut. Contoh, belajar apaan tentang energi terutama ya, mahal, atau punya anggapan ngapain sih saya belajar energi, energi itu hal yang tidak penting bagi kami. Padahal sesungguhnya di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia, dan di keseharian manusia kita tidak lekat dan tidak jauh dari energi itu sendiri. Betul Bang Krak? Betul, iya. Banyak orang yang menabuhkan hal-hal seperti itu, dan orang tua juga banyak yang mengolotkan seperti ini. Kita bilang kan kita belajar tentang energi nggak jauh-jauh tentang pelajaran metafisik.
Banyak orang bilang begini, ngapain belajar metafisik, ngapain belajar energi, Belajar ilmu, kan belajar ilmu, bahasa kita, orang dulunya. kita, heeh. Nggak bakal kaya kalau mau belajar tuh ilmu kaya, banyak yang bilang begitu. Makanya anak-anak sekarang ini semakin bertumbuhnya zaman, semakin menganggap hal-hal seperti ini, hal-hal metafisik ini, hal-hal yang sangat nggak masuk akal, hal-hal yang di luar jangkauan nalar, hal-hal yang susah dibuktikan, Hal-hal bohong. hal-hal bohong. Contoh ya mungkin banyak oknum juga yang membuat hal-hal ini jadi seperti ini. Banyak penipuan-penipuan yang mereka lakukan dengan berkedok metafisik ini sendiri. Ibaratnya sekarang kan dapat kita lihat banyak yang dibongkar ini. Saya sih setuju dengan hal-hal itu. Tapi ibaratnya hal metafisika ini, hal-hal gaib ini, itu ada. Kalau orang mempunyai agama, baik itu juga orang yang tidak percaya Tuhan, dia yang ateis, saya mau katakan begitu. Fisika kuantum yang nanti dijelaskan mungkin akan menjelaskan keterhubungan hal-hal gaib ini, hal-hal metafisika ini.